Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heaven Frederica dari kelas T-BIN 2A nomor presensi 30. Saya di sini akan menceritakan dongeng tentang corona yang berjudul Gara-gara Liburan. Pada suatu hari, hiduplah sebuah virus yang bernama corona. Corona ini masih satu keluarga dengan virus SARS dan MERS. Kenapa kok bisa disebut masih satu keluarga dengan virus ini? Karena penyebaran virus ini sangatlah mirip. SARS penyebarannya melalui kelelawar, kemudian luwak, baru manusia. Kemudian virus MERS penyebarannya dari kelelawar, baru ke unta, lalu ke manusia. Sedangkan virus corona ini penyebarannya melalui kelelawar, kemudian hewan X. Hewan X ini sudah sangat banyak ya disebutkan, kemudian baru ke manusia. Sebenarnya virus corona ini sudah dikenal sejak 80 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada tahun 1937. Berawal dari ayam, kemudian ke mamalia seperti tikus dan kelelawar. Corona baru menyerang manusia pada tahun 1967. Padahal sudah 80 tahun yang lalu, bukan? Sudah sangat lama. Kenapa virus ini masih sangat berbahaya? Karena di dalam virus ini terdapat RNA, bukan DNA. RNA itu mempunyai kemampuan bermutasi 1000 kali lebih cepat daripada virus DNA ini. Maka dari itu virus corona ini sangat berbahaya. Kalau semisalnya terdapat virus corona di tubuh mamalia, di tubuh kelelawar. Lalu ada manusia yang melakukan kontak dengan kelelawar tersebut. Sedangkan tubuh manusia itu sedang tidak fit, imunnya sedang menurun, dan virus itu langsung menyebar begitu saja. Sangat cepat karena di dalamnya terdapat RNA. Seperti itu. Kemudian pada suatu hari hiduplah corona di Wuhan, Cina. Corona bersama teman-temannya sangat amat banyak. Kemudian dia berbincang-bincang sama temannya. Teman-teman, aku sangat bosan nih di Wuhan. Kamu tidak bosan apa? Iya nih, aku bosan. Gak ada yang menghibur. Gini-gini aja. Iya nih, ayolah kita liburan. Aku sangat bosen. Gimana kalau kita pergi berlibur ke negara-negara di seluruh dunia? Ide bagus tuh. Oke, langsung cus. Langsung si corona itu berlibur ke negara-negara di seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Sesampainya di Indonesia, wah, indah sekali Indonesia. Kenapa nggak dari dulu ya kita ke sini? Lihat itu pemandangannya, wah, bagus sekali. Iya ya, saya baru tahu. Teman-teman, kalian nggak lapar ya? Baru aku sakit nih, kelaparan. Ayolah kita cari makan sembari jalan-jalan, menikmati indahnya Indonesia. Ayo. Lalu jalan-jalanlah si corona itu. Corona itu jalan-jalan melalui pasar. Kemudian salah satu dari corona itu menabrak orang yang berada di pasar tersebut. Namanya Pak Didin. Ya. Aduh. Corona berteriak, tetapi Pak Didin tidak menyadari keberadaan corona karena corona tidak terlihat. Corona sangatlah kecil, tidak bisa manusia yang melihat virus tersebut. Pak Didin pun merasa biasa saja karena tidak ada yang menabraknya. Lalu corona pun juga tidak menyadari. Corona pun pergi begitu saja. Kemudian pada jam makan siang, pada jam istirahat, jam 1 siang kira-kira, Pak Didin
pulang ke rumah dan dia melakukan aktivitas seperti biasa di rumah. Dia makan siang, berbincang-bincang kepada istrinya, keluarganya, tetangganya. Kemudian 1 minggu kemudian Pak Didin mengalami demam di atas 38 derajat. Kemudian Pak Didin mengalami batuk-batuk dan sesak nafas. Pak Didin pun mengira itu hanya penyakit biasa dan segera minum obat dari apotek. Kemudian Pak Didin pun sudah minum. Tetangga Pak Didin ada acara yang mengharuskan Pak Didin untuk menghadiri acara tersebut. Dia melakukan sosialisasi lah dengan tetangganya, berjabat tangan, berbincang-bincang, bahkan makan, ngobrol, seperti itu. Pak Didin pun juga tidak tahu kalau itu virus yang sangat berbahaya. Kemudian 2 minggu setelah dari pasar, penyakit Pak Didin tidak kunjung sembuh, malah semakin parah. Kemudian dibawalah ke rumah sakit. Bagaimana dok? Maaf bapak terkena virus corona. Apa? Corona dok? Maaf pak, bapak harus dikarantina dan tidak bisa pulang ke rumah. Bapak harus jaga jarak sama keluarga bapak. Bapak dikarantina. Istrinya pun menangis karena itu penyakit yang sangat berbahaya. Kemudian Pak Didin dikarantina lah dan diobati di rumah sakit tersebut. Kemudian Pak Didin di desa tersebut akhirnya dilakukan social distancing, dilakukan karantina wilayah yang tidak diperbolehkan seluruh masyarakat di desa tersebut untuk keluar masuk desa ataupun bersosialisasi sesama manusia, sesama masyarakat di desa tersebut. Tidak boleh, karena untuk memperpendek penyebaran virus ini dengan dilakukan social distancing. Kemudian dampaknya tidak hanya itu saja. Masyarakat di desa Pak Didin pun tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasa. Harus dikarantina wilayah, tidak boleh keluar rumah, ekonominya pun menurun. Masyarakat di desa Pak Didin pun sangat resah. Kasihan masyarakat sekitar Pak Didin akibat dari terpapar virus corona tersebut. Virus corona pun mengetahui hal ini. Dampaknya di Indonesia seperti ini karena keberadaannya. Virus corona pun sangat menyesal akan keberadaannya. Akhirnya virus corona pun kembali ke asalnya, ke Wuhan, Cina, dan tidak akan pergi ke negara-negara lain. Terima kasih, itu dia dongeng dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.